Dan pemirsa, memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia ini mulai menghadapi ancaman kekeringan. Penurunan curah hujan menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan juga mengeringnya lahan pertanian. Kondisi ini tentu saja menuntut kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat agar dampak kekeringan dapat diminimalisir. Lalu berikut ini kami akan hadirkan paparan data terkait dengan kekeringan yang diprediksi akan terjadi tahun ini di Indonesia. Pemirsa, kita bisa lihat di slide pertama dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli hingga bulan September 2026. Kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan juga berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Oleh karena itu, dari berbagai sektor perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan. Dan selanjutnya pemirsa, sejumlah daerah telah mulai mengalami dampak kekeringan. Di Jawa Barat misalnya pemirsa, pemerintah provinsi ini menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga tanggal 30 September ke depan dengan wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Bekasi, kemudian Kabupaten Bandung dan juga di Kabupaten Bogor. Sementara itu di wilayah Jawa Timur 11 kabupaten berstatus siaga darurat termasuk Kabupaten Jember. Adapun di Jawa Tengah kekeringan mulai terjadi juga di Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Klaten. Dan pemirsa, kekeringan dipicu oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah curah hujan yang berada di bawah kondisi normal, kemudian menipisnya cadangan air tanah, serta persebaran sumber air yang tidak merata. Nah, kondisi ini diperburuk oleh perubahan iklim global dan juga adanya potensi fenomena El Nino yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Dan untuk mengurangi dampak kekeringan, pemirsa, dari pemerintah ini telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari distribusi air bersih, kemudian pompanisasi pertanian, pembangunan sumur bor, revitalisasi waduk, hingga operasi modifikasi cuaca dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, pemirsa, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga daerah resapan, dan juga memanen air hujan, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG agar dapat mengantisipasi dampak musim kemarau dengan lebih baik. Sementara itu pemirsa, kesehatan sekaligus Direktur dari Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama, menyebutkan bahwa cuaca panas ekstrim yang melanda beberapa wilayah Indonesia perlu menjadi perhatian khusus dan juga serius karena menghadirkan ancaman bagi kesehatan tubuh. Ia juga menghimbau masyarakat untuk secara rutin mengonsumsi air putih dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kita upayakan sedapat mungkin berlindung di bawah ya atap atau bagaimana begitu, atau kalau bisa tentu saja bekerja lebih banyak di dalam ruangan, atau kalau harus keluar ruangan upayakan tidak keluar ruangan pada saat panas sedang tingginya gitu ya. Juga gunakan pakaian yang cerah begitu, yang bisa yang tipis sehingga tidak terlalu mengganggu panasnya. Itu poin pertama yang masyarakat bisa lakukan. Jadi mencoba sedapat mungkin menghindari dari panas. Yang kedua adalah dehidrasi, karena dehidrasi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi kita harus minum nih, 8 gelas sehari itu harus betul-betul dilakukan. Walaupun belum haus, maka minum itu harus dijaga benar-benar bisa dilakukan dengan baik begitu. 8 gelas atau 2 liter begitu. Dan tentu saja makan juga yang bergizi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.